Om Swastiastu. Bapak Ibu dosen yang kami hormati, dan saudara-saudari seluruh anggota kelas A1 Prodi Arsitektur yang kami banggakan. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya perwakilan dari kelompok 1, nama saya Kadek Wahyu Kartika Putra, dengan NIM 202062121007. Baik, di sini saya akan membawakan materi yaitu arsitektur berwawasan lingkungan terkait pengelolaan lahan, penghematan energi, dan pelestarian lingkungan. Nah, sebelum itu, materi ini juga dapat dipecah lagi menjadi 6 subbab, yaitu yang pertama terdapat kaitan energi dengan arsitektur, yang kedua, kaitan antara lingkungan dengan lingkungan terbangun, yang ketiga, pemilihan lahan, yang keempat, ruang terbuka hijau, sempadan, KDB, dan KLB, yang kelima, zonasi kota, dan yang terakhir, lanskap arsitektur hemat energi. Nah, di sini kelompok kami menemukan 10 masalah besar terhadap lingkungan yang terdapat di Indonesia. Yang pertama yaitu berasal dari sampah, berasal dari banjir, sungai tercemar, pemanasan global, pencemaran udara, rusaknya ekosistem laut, sulitnya menemukan air bersih, kerusakan hutan, abrasi, dan pencemaran tanah. Nah, untuk materinya, langsung saja yang pertama ada energi. Energi merupakan suatu kekuatan atau tenaga yang dihasilkan untuk mempermudah kinerja. Nah, di sini juga sudah dicantumkan beberapa contoh-contoh energi. Yang pertama yaitu ada energi kimia, ada energi bunyi, ada energi potensial, ada energi kinetik, energi elektrik, energi cahaya, dan energi panas. Selanjutnya yaitu lingkungan. Lingkungan adalah kombinasi antara kondisi fisik yang mencakup keadaan sumber daya alam seperti tanah, air, energi surya, mineral, serta flora dan fauna yang tumbuh di atas tanah maupun di dalam lautan. Di sini lingkungan juga dapat dibedakan menjadi dua, yaitu terdapat lingkungan abiotik dan lingkungan biotik. Lingkungan abiotik adalah segala sesuatu yang tidak bernyawa, contohnya seperti tanah, udara, air, iklim, kelembaban, cahaya, bunyi, dan sebagainya. Dan untuk lingkungan biotik adalah segala sesuatu yang bernyawa, contohnya yaitu seperti tumbuhan, hewan, manusia, dan mikroorganisme atau virus dan bakteri. Nah, selanjutnya kaitan energi dengan lingkungan. Hubungan antara energi dengan lingkungan hidup dapat membantu kita mendapatkan manfaat dari lingkungan dan energi yang ada. Sebagai contoh, kita sebagai makhluk hidup yang konsumtif dan ketergantungan dengan yang namanya energi dan lingkungan. Salah satu contohnya yaitu kita memanfaatkan mata air untuk diminum. Nah, di sini energi juga dapat dibagi dua, yaitu energi terbarukan dan energi non terbarukan. Nah, adapun sumber-sumber dari energi ini yaitu dari energi terbarukan, bisa dari energi matahari, bisa dari energi biomasa, bisa dari energi angin, energi tanah, dan energi air. Dan energi non terbarukan bisa didapatkan dari sumber-sumber minyak bahan bakar fosil, bisa dari batu bara, bisa dari gas alam, dan bisa dari nuklir. Selanjutnya, kaitan antara lingkungan dan lingkungan terbangun. Lingkungan terbangun adalah lingkungan yang dibentuk, dimodifikasi, dikelola, dan ditentukan kondisinya oleh manusia guna untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Untuk itu, antara lingkungan dan lingkungan terbangun tidak dapat dipisahkan, sebab dua hal ini saling berkaitan satu sama lain, yaitu pada saat membuat lingkungan terbangun, tentunya tidak lepas dari lingkungan yang dijadikan tempat atau lahan untuk membuat lingkungan terbangun tersebut. Nah, di sini terdapat pemilihan lahan, ada juga syarat-syaratnya.
Perencanaan lahan yang berkelanjutan biasanya mengacu terhadap syarat-syarat yang sudah ditentukan di bawah ini. Yang pertama yaitu minimalkan pengembangan lahan terbuka baru. Yang kedua, menyediakan area atau akses bagi kehidupan alam liar atau alami. Yang ketiga, mempertimbangkan implikasi eksploitasi energi dan emisi karbon. Yang keempat, pengendalian erosi. Yang kelima, gunakan tanaman asli dari lingkungan tersebut. Yang keenam, minimalkan gangguan pada habitat yang ada. Yang ketujuh, mengembalikan kealamian dan kesegaran lokasi yang telah terdegradasi. Yang kedelapan, desainlah agar peletakan bangunan pada lahan masih dalam jarak tempuh berjalan kaki yang nyaman terhadap pertokoan dan pusat layanan kegiatan. Yang kesembilan, desainkan juga solusi bagi berbagai penggunaan alat transportasi. Dan yang terakhir, pertimbangkan juga untuk masalah keamanan. Nah, selanjutnya terdapat ruang terbuka hijau atau RTH. Ruang terbuka hijau atau RTH adalah area memanjang atau jalur atau mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, dan yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. Kawasan ini didirikan untuk menjaga dan menyeimbangkan kondisi lingkungan atau ekosistem sekitarnya dan menyediakan tempat untuk melakukan aktivitas sosial yang memadukan dengan estetika alam. Sekian presentasi dari saya. Untuk materi selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya. Baik, saya Iwayana Wiradana akan melanjutkan materi di teman saya. Materi selanjutnya yaitu sempadan. GSB atau garis sempadan bangunan adalah garis batas minimal bangunan yang membatasi bangunan dengan luas lahan bangunan tersebut, juga yang membatasi sebuah bangunan dari tepi jalan, sungai, rel kereta api, pantai, jaringan tegangan tinggi, dan batas dari bangunan tetangga. Penerapan GSB ini sebenarnya memiliki fungsi untuk mengatur jarak antara bangunan dengan bangunan yang lain, sehingga bangunan terlihat lebih rapi serta tidak menimbulkan bencana yang tidak diinginkan. Selanjutnya, jenis garis sempadan yaitu ada 4, yaitu garis sempadan jalan, garis sempadan bangunan, garis jarak bebas samping, dan garis jarak bebas belakang. Selanjutnya yaitu KDB dan KLB. KDB atau koefisien dasar bangunan dan KLB atau koefisien luas bangunan merupakan dua istilah yang sering ditemukan dalam dunia arsitektur atau konstruksi bangunan. KDB dan KLB tidak bisa dipisahkan dan berkaitan erat dengan rencana tata ruang beserta dengan ketentuan pemanfaatannya di atas sebidang tanah. KDB dan KLB diperlukan untuk pengaturan pencahayaan dan penghawaan alami, menjaga tetap berlangsungnya peresapan air ke dalam tanah, dan menciptakan keserasian tatanan massa dan ruang terbuka suatu lingkungan. Berikutnya yaitu zonasi kota. Ketentuan umum peraturan zonasi kota adalah pencabaran secara umum ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya. Ketentuan umum peraturan zonasi kota berfungsi sebagai dasar pemberian izin pemanfaatan ruang dan dasar pelaksanaan pengawasan pemanfaatan ruang. Selanjutnya, yaitu lanskap arsitektur hemat energi. Arsitektur hemat energi atau energi efisiensi arsitektur merupakan arsitektur yang berlandasan pada pemikiran minimalisasi penggunaan energi tanpa membatasi atau mengubah fungsi bangunan, kenyamanan, dan produktivitas penghuninya. Dengan memanfaatkan sains dan teknologi modern, dicapai melalui sinergi antara metode pasif dan aktif dengan material dan instrumen hemat energi. Berikutnya itu teknologi terapan. Teknologi terapan yang digunakan dalam arsitektur berwawasan lingkungan yaitu salah satunya adalah energi solar cell. Energi solar cell adalah solusi pengembangan teknologi pembangkit listrik tenaga surya yang ramah lingkungan dan alternatif mengurangi ketergantungan energi yang dihasilkan dari minyak bumi, batu bara, gas panas bumi, nuklir yang dapat mempercepat pemanasan suhu bumi atau merusak lingkungan. Yang berikutnya yaitu isu-isu. Salah satu isu dalam arsitektur berwawasan lingkungan yaitu pemanasan global atau global warming.
yang menuntut berkembangnya peran arsitek dan perencanaan kota dalam pengelolaan pembangunan kotanya. Arsitek harus memahami serta menguasai strategi perencanaan bangunan yang mampu meminimalkan penggunaan energi yang dapat menimbulkan pemanasan global. Berikutnya, untuk solusi dari isu tersebut, yaitu salah satu solusi yang dapat diterapkan atau dijadikan acuan perencanaan dan perancangan terkait dengan isu-isu lingkungan, yaitu ruang hijau dalam bangunan sebagai pengganti area hijau yang hilang. Ruang hijau dalam bangunan biasanya diwujudkan dalam bentuk taman, baik dalam bangunan maupun konsep atau hijau yang biasa dikenal dengan istilah green roof. Keuntungan pemakaian green roof yaitu memperbaiki kualitas udara dan mengikat karbon dioksida, memperbaiki kondisi iklim mikro, membantu dalam menjaga kestabilan suhu pada bangunan sehingga mengurangi penggunaan AC, dengan kata lain mengurangi pemakaian energi pada bangunan. Dapat digunakan sebagai pengganti ruang publik yang hilang sebagai sempitnya lahan, dan dapat memperlambat jalannya penyebaran api saat kebakaran karena terdapat tanah yang dapat membantu pemadaman api. Berikutnya itu studi kasus. Salah satu bangunannya yaitu Gedung D Universitas Multimedia Nusantara, di mana teknologi yang dipakai di Universitas Multimedia Nusantara yaitu pertama punya dua kulit. Kulit yang terbuat dari aluminium perforated ini punya pola-pola berlubang yang dibuat khusus untuk mengurangi teriknya sinar matahari. Yang kedua yaitu lampu T5. Lampu yang mengeluarkan energi kurang dari 1% jika dibandingkan dengan lampu lainnya. Yang ketiga itu tembok M-System Wall, membuat pembangunan menjadi lebih cepat tetapi juga membuatnya jadi peredam suara. Yang keempat itu Feng Shui, karena tidak berhadapan langsung dengan matahari, gedung ini tidak terlalu banyak mengeluarkan energi untuk AC atau energi terbesar untuk melawan panas menyengat dari matahari. Yang kelima itu sistem water recycle. Gedung ini terdapat dalam satu sistem khusus untuk menggunakan air yang sudah tidak terpakai seperti air hujan sehingga dapat menghemat air. Nah, kesimpulan dari studi kasusnya yaitu Universitas Multimedia Nusantara di Gading Serpong merupakan salah satu bangunan yang menerapkan konsep hemat energi. Hal ini dibuktikan dengan prestasinya yang mendapatkan predikat Energy Efficiency Building dalam ASEAN Energy Award sebagai first runner-up kategori Tropical Building. Baik, sekian materi yang dapat kami bawakan. Sekian dan terima kasih.